Pertama, kesadaran dulu ya. Kita mensosialisasikan kesadaran akan pentingnya apa yang menjadi keprihatinan dari Laudato Si. Berarti kan isi, setelah kesadaran, barulah kita masuk ke dalam gerakan ini ya. Nah, gerakannya ini dilakukan dalam koordinasi dengan keuskupan-keuskupan dan diserahkan kepada keuskupan-keuskupan masing-masing. Karena kita memang tidak membawa keuskupan masing-masing, tetapi kita menstimulasi keuskupan-keuskupan. Sehingga suksesnya suatu program Laudato Si tergantung di keuskupan. Nanti keuskupan juga mendelegasikan ke paroki-paroki. Seperti misalnya yang ada di Keuskupan Bandung, itu sekarang banyak dilakukan oleh selain dari paroki-paroki, tapi ada lembaga yang disebut dengan Ekocamp itu ya. Ekocamp, Romo Ferry, Sutrisno dengan teman-temannya itu terus-menerus, bahkan menjangkau seluruh Indonesia. Nah, kita juga mendukung, diantaranya itu mendukung Ekocamp, karena banyak peserta dari luar daerah Jawa itu yang membutuhkan sokongan dana untuk mempelajari dan mengembangkan Laudato Si di tempat masing-masing. Nah, itu diantaranya itu. Memang kesadaran ini akan terus-menerus dilakukan karena tidak mudah setahun, ya 10 tahun kan sekarang ya. 10 tahun ini sudah luar biasa bagi saya perkembangannya. Jauh dari sempurna dari hasilnya, tapi justru ini terus-menerus. Dan melalui PSE, melalui Caritas, Karina, kita juga melakukan program-program yang bernuansakan Laudato Si. Berikut dengan pertaniannya juga ya, yang bernuansa organik, lalu bagaimana pemanfaatan limbah. Dan memang yang program besarnya itu ada kesadaran menyelamatkan bumi, tidak menciptakan sampah. Itulah yang sekarang sedang kita perjuangkan. Nah, yang jauh lebih penting daripada lingkungan itu adalah menyelamatkan manusia. Sehingga jangan sampai program kita menyelamatkan lingkungan mengabaikan kemanusiaan. Dan persis yang dilakukan oleh, yang katakan oleh Paus Fransiskus, kalau tidak salah dalam Laudato Si 149 itu dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan sosial ini harus berpadanan dengan kebijakan-kebijakan politik ya. Bagaimana kita itu sekaligus mendengar jeritan bumi, tapi juga teriakan umat manusia yang menjadi korban. Bahwa kita memang mengurangi ya produk-produk yang berpenggunaan yang bernuansa plastik, tapi efektif untuk praktisnya kita tidak bisa lepas juga dari penggunaan barang-barang itu. Nah, yang jauh lebih penting sekarang juga bagaimana kita menata mentalitas untuk pemilihan-pemilihan itu. Saya lihat di airport ya sudah ada pemilihan-pemilihan itu. Misalnya di airport di Denpasar itu sudah jelas tuh ya. Di airport di Jakarta juga ya sudah ada bubble. Yang dulu saya lihat tuh 20 tahun lalu itu ditemui di Eropa. Nah, sekarang di sini sudah mulai. Nah, ini saya kira gerakan akibat juga maraknya dari Laudato Si dari Paus Fransiskus ini. Kita belum ada komisi lingkungan hidup ya, tapi komisi lingkungan hidup ini misalnya Laudato Si ada dalam misalnya keadilan perdamaian ya. Keadilan perdamaian dan pastoral migran, kenapa? Karena ini komisi yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan, integrated creation. Jadi bagaimana menyelamatkan ciptaan secara utuh. Nah, inilah baik manusia maupun lingkungan. Maka kalau kita perhatikan komisi ini bekerja sama dengan komisi PSE itu berkaitan dengan lingkungan keprihatinan Laudato Si. Sehingga kalau ada kelompok Laudato Si Indonesia, itu kan ada di ini. Nah, itu kita juga sangat mendukung kelompok ini dan ada kaitan dengan komisi ini. Nah, konteks yang kita sekarang sedang geluti adalah pertama-tama itu dalam kerangka
Laudato Si-nya menciptakan lumbung-lumbung desa sebetulnya, lumbung-lumbung di dalam keluarga, supaya keluarga-keluarga itu atau lingkungan atau kampung itu bisa menghidupi diri dari hasil tanaman sendiri yang bernuansa organik. Ya, lebih ke arah itu sekarang ini. Karena kan kemiskinan, lalu stunting. Nah, ini yang dilakukan juga kerjasama dengan Karina atau Karitas Indonesia yang sponsor KWI, misalnya membuat sumur-sumur. Ya, bagaimana kita salah satu krisis lingkungan juga kan air. Nah, padahal air itu ada, hanya harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sehingga kalau tidak, daerah itu kering. Maka kita salah satu programnya itu membuat sumur-sumur supaya daerahnya bisa ditanami menjadi lebih subur, lalu penanaman penggunaan pupuk-pupuk organik. Nah, itu yang dilakukan dalam rangka 75 tahun Karitas Internasional di Labuan Bajo. Itu ada program Harvest, itu salah satunya itu di 2 jam dari Labuan Bajo. Saya kemarin tidak sempat berkunjung ke sana, tapi teman-teman berkunjung ke sana, tapi saya ikut perayaannya. Misalnya mereka bercerita tentang program Harvest yang disponsori oleh Karitas Indonesia. Itu program pertanian organik untuk menghidupi warga setempat. Jadi itu yang kita arah karena kita tahu ada kontroversi, masih ada kontroversial dalam rangka food estate itu ya pro kontra food estate. Maka kalau ditanya, KWI itu lebih cenderung mendukung yang disebut dengan food family, food village, food kampung gitu ya. Bagaimana keluarga-keluarga justru diperkenankan memelihara, mengurus satu lahan tertentu, ya, sehingga keluarganya punya pekerjaan, keluarganya bisa menghasilkan makanan, buminya juga terawat dengan baik. Nah, itu harapannya dengan metode itu. Yang sekarang metode penghidupan ekonomi masyarakat dengan cara seperti ini, ya, bukan semata ke pencegahan, ya, berbagai pencegahan. Nah, itu kita sekarang tahap ini kenapa prioritas ini? Karena kan kebutuhan yang luar biasa ini makanan. Jadi bukan semata-mata propaganda, kurangi sampah, itu juga penting gitu ya. Kurangi plastik, itu juga penting gitu ya. Jadi itu propaganda menyelamatkan bumi dengan itu penting sekali, ya. Termasuk misalnya menyelamatkan bumi, berbagai tempat yang kena dampak akibat penggalian tambang yang tidak memperhatikan keberlanjutan kehidupan lingkungan. Nah, itu tetap di sana kita berbicara juga. Jadi didorong keluarga-keluarga agar memenuhi ketahanan pangan ya? Ya, betul, ketahanan pangan itu. Jadi ketahanan pangan melalui keluarga. Nah, sekarang kalau ditanya pemerintah siap tidak misalnya ya, kalau mau membagikan itu food estate itu dipercayakanlah food family gitu ya. Justru bagaimana mengajari, memberdayakan masyarakat di situ. Dan kalau saya di Keuskupan Bandung, saya melihat sendiri kegiatan ini memberdayakan masyarakat di Ciwidey. Ya, pemberdayaan masyarakat yang menanam kopi itu kita bina ya dengan organik, dan mereka senang sekali karena hasilnya luar biasa. Dan bukan hanya itu, sekarang masuk ke kita menampung hasil mereka. Kalau tidak, yang sebelumnya mereka jual ke tengkulak. Ya. Dan ini saya mendengar bulan lalu itu 70 petani yang sudah kita himpun ini. Dan ini akan terus berkembang. Maka nanti ada dalam pertemuan para uskup Regio Jawa dan para kurianya, salah satunya kita akan bawa ke tempat ini ya. Tempat pembinaan ketahanan pangan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan mereka semua beragama muslim. Itu yang kita bina. Ya, kayak kebetulan Ciwidey ya masyarakat muslim dan kita masuk. Yang penting itu kita adalah bagaimana umat dan masyarakat itu berdaya ya secara ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini menyebar terus. Kalau ini berhasil menjadi proyek percontohan, dan terima kasih banyak teman-teman muslim yang tokoh-tokohnya juga terbuka sehingga kita
banyak masuk. Sekarang sedang masuk juga ke pemberdayaan, misalnya kursus menjahit, kursus membuat ini, kursus membuat ini. Nah, ini dalam ketahanan ekonomi. Nah, saya kira ini juga bagian dari Laudato Si memanfaatkan misalnya juga barang-barang bagaimana plastik-plastik menjadi tas. Ya, ini jadi daur ulangnya itu daur ulang dengan memanfaatkan sisa-sisa ini. Ya, saya kira banyak contoh yang profesional ya, kita lihat di pengusaha membuat kursi dari plastik gitu ya, yang kokoh, kain. Nah, ini kita lebih ke penguatan daripada sekedar kritik ya. Kritik kita itu juga masih penting, suara profetik, suara etik tetap, tapi kita lebih fokus mari kita tindakan praktisnya itu apa gitu ya. Karena konsepnya sudah sangat jelas gitu ya. Disampaikan mereka juga sudah tahu gitu ya. Tinggal bagaimana kita memberi contohnya. Jadi kritik melalui tindakan nyata itu yang lebih kita utamakan. Iya. Nah, ada yang bagus sekali, itu yang tidak terpikirkan, sangat bagus dirumuskan dalam Magnificat Humanitas, itu terutama di alinea 1. Maka pilihan kita tuh, katanya ini hati-hati, kita ini sedang membangun Menara Babel. Mana yang mau dibangun oleh kita? Menara Babel, ya, yang tidak memperhatikan kepentingan banyak. Yang penting adalah kejayaan diri yang berpusat pada egoisme, atau mau membangun kota Tuhan, ya, City of God. Itu semua idenya dari Agustinus, kan beliau kan Agustinian ya. Bagaimana pada abad ke-5 itu membuat ada buku City of God ya. Nah, kota Tuhan di mana kita menciptakan rumah kita bersama, di mana Tuhan dan manusia bisa bersanding bersama. Nah, itu persis bagaimana Paus Fransiskus lewat Laudato Si adalah menyelamatkan rumah kita bersama. Nah, rumah kita bersama sekarang ini, ya, Paus Leo makin mengembangkan, diancamnya bukan hanya oleh kerusakan-kerusakan ini, ada kerusakan yang jauh lebih parah, yang lebih jahat daripada ini, AI. Nah, beliau berkata AI ini perlu. AI ini harus kita manfaatkan, tapi jangan sampai AI ini mengendalikan kita, memperbudak kita. Habis itu program Laudato Si kalau AI-nya menguasai kita juga, ya. Justru ini luar biasa itu dikaitkannya sekarang bagaimana menyelamatkan rumah kita bersama, bukan hanya rumahnya saja, Paus Fransiskus juga berbicara begitu, tapi orang yang tinggal di atas rumah itu. Jadi kita menyelamatkan rumah itu karena ada orang yang menyelamatkan. Kalau tidak ada orang, untuk apa kita menyelamatkan rumah itu sebetulnya, ya? Kita menyelamatkan bulan misalnya atau planet-planet. Karena kalau tidak diselamatkan berakibat pada bumi yang ada manusianya, ya. Jadi begitu. Jadi segala sesuatu kita bela, kita selamatkan itu karena ada kaitan dengan manusia, ya. Nah, sekarang kan manipulasi. Sekarang misalnya ada kerusakan lingkungan. Dengan teknologi AI munculnya hijau, ya, asri sekali, ya, seakan-akan nyata. Nah, bisa, ya, justru bagaimana kita menggunakan AI justru untuk meneruskan ajaran sosial ini. Dan itu kan beliau mengambil ajaran nama Leo ke-14 karena kan Paus Leo pada masa itu ada revolusi industri, di mana martabat manusia terancam. Nah, sekarang revolusi AI, martabat manusia terancam. Ya, nah karena itu dia bilang hati-hati, gunakan industri pada waktu itu dipentingkan. Kalau tanpa revolusi industri kita tidak sampai sekarang. Tapi jangan sampai martabat manusia dikorban. Nah, sama sekarang juga. Gunakan sebijaksana mungkin untuk kehidupan manusia dan rumah kita bersama. Kita tuh bersyukur sekarang nih ya, daripada pada zaman saya muda, ya, pada zaman saya OMK lah ya. Pada zaman saya OMK yang terlibat tuh Mudika ya sedikit. Sekarang ini luar biasa. Di banyak acara
itu yang banyak anak mudanya. Tadi saja pertemuan para keluarga mertua itu, waktu dikumpulkan angkatan sekian, yang paling banyak itu angkatan 2000 sampai sekarang ini. Itu banyak sekali ya yang hadir dan terlibat itu. Jadi keterlibatan anak-anak muda sekarang ini luar biasa di mana-mana. Tinggal kita mau kasih materi apa. Ada banyak, ada anak muda yang Laudato Si, ada anak muda yang ke arah spiritualitas, ada anak muda ke arah leadership, itu macam-macam. Maka kelompok, kalau kita lihat kelompok Laudato Si Indonesia, ya, ada Suster Ire dan lain sebagainya yang suka membantu, anak muda itu, relawan-relawannya itu. Jadi kita bersyukur, nah anak-anak muda relawan itu belajar, mungkin dia konsepnya belum tahu, belum mendengar, ya. Tapi dia mulai dengan melakukan hal seperti itu, dia kan, misalnya salah satu program yang saya dengar itu juga di Labuan Bajo itu ya, ada hotel itu. Nah di sana itu selalu pantainya sekarang bersih. Waktu saya lihat pertama kotor, plastik di mana-mana. Kenapa? Banyak selalu melakukan itu. Dan yang saya lihat, yang relawan anak-anak muda, ya, yang membersihkan relawan anak-anak muda. Bahkan ada kalau kesadaran ini makin banyak dari anak-anak muda, misalnya di jalan aja mengambil sampah sendiri, ya, memasukkan sampah, memilah. Ini kan gerakan yang luar biasa ya. Nah ini salah satu, jangan sampai ada satu seminar nih, tentang Laudato Si. Begitu selesai ada keluar, wah tumpukan sampahnya. Sepertinya antara seminar dengan hidup nyata itu terpisah, ada dua jurang berbeda. Sehingga orang waktu misa dengan Paus Fransiskus semua terbelalak, termasuk pengelola dari Gelora GBK itu. Bahwa baru pertama ini setelah acara bersih. Karena pasukan Laudato Si dan umat kita ajak juga untuk tolong sampahnya dibawa pulang masing-masing. Karena itu yang saya bilang, sampah itu tidak terhindari. Tapi bagaimana menguranginya dan bagaimana membersihkannya atau mendaur ulang supaya tidak terlalu banyak residu. Ini tidak bisa ya. Misalnya air kemasan itu lebih praktis ya. Kalau bisa ada gelas, syukur kepada Allah. Tapi kalau tidak ada, ya itu kan lebih dengan bawa gitu. Bayangkan pertemuan itu bawa gelas, lalu dikumpulkan kemana? Ya plastik tuh. Nah itulah, ini salah satu ini. Tapi ya itu kembali yang mengingatkan ya udah bagaimana mengurangi residunya itu sama bagaimana mengelolanya. Di Bandung sendiri kami mengumpulkan botol-botol plastik itu menjualnya luar biasa banyak sekali. Ya, dana plastik sekarang sedang mahal ya. Ya itu mahal sekarang. Itu harusnya pemulung plastik itu kaya itu zaman sekarang naik. Artinya keekonominya meningkat. Ya, ini kami kumpulkan kesadaran itu. Jadi idealnya saya tahu, tapi memang kalau tidak bisa diterapkan ya seoptimal mungkin itu bagaimana. Harus bareng-bareng ini ya mestinya. Bareng ya. Karena masalah umum lah, ya. Global. Ya. Sama sekarang kalau seminar-seminar kan paperless. Ya, kita udah mengembangkan ke paperless semua. Tapi kadang-kadang orang tua bilang, tolong cetakan. Ya kita harus melayani toh. Ya, tidak semua diandaikan bisa melihat di HP kecil itu tulisan. Betul, saya juga kalau diminta baca makalah lebih suka ini, tapi kan paperless. Ya. Ya, kalau bawa komputer kan besar, ini bawa kecil gitu ya. Nah, itu sama. Jadi bagaimana di antara kedua ini kita mengimbangi ya. Tetap mengurangi berbagai residu sekecil mungkin lah ya residunya. Paus Fransiskus tahu ya bahwa Laudato Si itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Maka kan 8 tahun kemudian muncul Laudato Deum. Ya, Laudato Deum itu yang mengatakan, ya saya tahu kita sudah berusaha walaupun hasilnya belum seperti apa yang kita harapkan. Maka muncul tuh ya
Laudato Deum itu 8 tahun setelah Laudato Si, ya. Nah itu sama kan, keprihatinan yang pasti ini perjuangan terus menerus. Saya kira mungkin anak cucu kita generasi keberapa gitu ya. Nah itu baru bisa ini. Seperti itu kan, anak-anak sekarang kan lahir sudah dalam bentuk gadget. Zaman kita kan, kita udah dewasa baru ketemu gadget, ya. Nanti setelah itu baru akan terbiasa. Kalau sejak kecil anak itu lahir dari keluarga yang semangat Laudato Si-nya kelihatan, penggunaan barang-barang residu sedikit mungkin, lalu pemilahan sampah, menjaga kebersihan, ya pasti mentalitas ini kan terus menerus, ya. Maka butuh beberapa generasi itu, ya. Kalau yang Laudato Deum itu isinya tentang apa, Mas? Tentang kembali mengingatkan bahwa perjuangan kita, ya, itu belum selesai dengan Laudato Si. Bahwa ini akan harus terus dilanjutkan. Maka ini kelanjutan dari mengingatkan kembali bahwa keprihatinan tentang jangan dikira sudah 8 tahun lewat ini, jangan dikira sudah selesai. Belum. Dan syukur kepada Allah, 10 tahun ini kan di 2025 makin kuat kan Laudato Si-nya itu. Nah ini makanya diteruskan itu. Itu Laudato 2023 itu keluarnya itu. Diterbitkan waktu kami sinode para uskup di Roma Oktober. Lalu kami dibagikan teks Laudato Deum oleh Paus Fransiskus sendiri. Susah, tapi terus akan berusaha. Nah sekarang ini dengan kendaraan listrik sebetulnya bagus ya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar alam, ya. Nah mudah-mudahan sih insentif dari pemerintah juga untuk kendaraan listrik terus sampai pada suatu hari sampai pada kesadaran, sampai pada suatu hari tanpa insentif pun orang lebih memilih penggunaan listrik. Sama sekali di Jakarta sekarang tanpa AC mau hidup seperti apa? Ya, gitu ya. Mau hidup seperti apa? Ya, itu secara Laudato Si enggak ini. Tapi Paus Fransiskus bilang, ya justru korban yang paling langsung itu adalah masyarakat miskin. Ya, coba kalau hidup di Jakarta, dia tidak punya AC karena miskinannya, paling punya kipas angin. Tidur kipas angin, buka baju, masuk angin, ke dokter. Digigit nyamuk, ke dokter. Nah itu yang paling menderita. Ya, bahwa panas bumi ini menyebabkan yang paling kena orang miskin. Banjir. Ya, orang yang punya uang bisa menaikkan rumahnya atau membuat rumah dibangun lebih tinggi. Orang kecil makin tertekan. Ya, jadi Laudato itu tujuannya itu manusia, ya. Lingkungan itu sarana masuk karena itu tempat tinggal, ya. Bukan semata menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan manusianya. Ini persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan. Maka ajaran sosial gereja itu ajaran kemanusiaan tentang martabat manusia. Semua ajaran sosial gereja itu berkaitan dengan societas manusia, maka sosial. Nah, bagus, itu disambung oleh Paus Leo. Paus Fransiskus itu kan sangat keras mengatakan di beberapa tempat, jangan membangun tembok yang memisahkan kita dengan tetangga dan saudara, tapi bangunlah jembatan-jembatan. Ya, maka bangunlah jembatan-jembatan yang memungkinkan persahabatan manusia. Ya, itu. Apalagi kemudian dibahas di Fratelli Tutti, kita semua saudara. Bagaimana mungkin membangun jembatan? Paus Leo dalam khotbah, disebut pidato pertama waktu terpilih menjadi paus, ya, itu katanya itu adalah marilah kita membangun jembatan-jembatan dialog, ya, supaya ada damai sejahtera ini. Nah itu saya kira itu. Jadi kerangka paus itu yang sangat kuat itu para pemimpin bangunlah jembatan, ya,
Jembatan-jembatan dialog, jembatan-jembatan kemanusiaan bekerja sama satu sama lain. Bukan membangun kerajaan-kerajaan masing-masing dengan tembok-tembok. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya. Bangunlah dialog kemanusiaan, dialog ekonomi, ya. Dialog kerjasama teknologi. Semua itu ya, bangun. Nah, baru akan ada damai sejahtera. Maka keadilan sedikit demi sedikit terwujud dengan membangun jembatan-jembatan. Dan Paus Fransiskus kan sangat kuat juga, para pemimpin harus berani berkata no pada ekonomi yang mengecualikan, misalnya ya. Maka kan beliau terkena dengan contoh ya, ketika harga saham turun aja ya 1 digit, ya semua berita itu rame. Tapi ketika ada manusia di satu tempat mati, beberapa atau banyak, tidak ada yang memberitakan, rame. Ya. Nah itu salah satu cara. Jadi para pemimpin itu harus berani berkata no pada kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kesejahteraan manusia dan lingkungan pasti ya. Pada integrated creation sebenarnya, pada keutuhan ciptaan, ya. Ada ciptaan yang terintegrasi, ya, pada keutuhan itu. Ya. Harus berani itu pemimpin-pemimpin kita. Jadi, kita apresiasi luar biasa ya kepada Pak Profesor Nasaruddin Umar ya sebagai imam besar, ya setuju membangun terowongan silaturahmi. Bahasa Inggrisnya kan bagus ya, tunnel of friendship, ya, jembatan persaudaraan, persahabatan. Nah ini yang disebutkan, bangunlah entah tunnel, entah jembatan yang menghubungkan dua kekuatan besar, ya, dua agama ini ya, dua agama besar juga karena pengaruhnya yang besar ya, bukan dari jumlahnya, tapi jumlah dua amalin kerjasama sehingga menjadi kuat. Nah kalau negara-negara sama, dan kan negara-negara sekarang gubernur gitu ya, kan itu punya wilayah masing-masing, wali kota. Nah itu kalau kerjasama kan luar biasa. Di Bandung tuh ada yang di Jawa Barat ada yang peduli pada lingkungan kebersihan terus-menerus, KDM tuh. Kalau sendiri berapa lama akan bertahan? Justru saya tuh mengkhawatirkan kalau sendiri terus, harus ada tuh orang-orang yang mulai mau ikut, ya, dari para wali kotanya, para bupatinya, camatnya, kepala desa. Kalau enggak, bagus tuh. Kita lihat sendiri, saya lihat sendiri kan, saya Jawa Barat ya, lihat sendiri sungai-sungai, jalan-jalan, ya, sampah mau ditata. Beberapa waktu lalu saya juga ada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Menteri Lingkungan Hidup ya, hanya ikut ngobrol gitu ya di situ. Dia bilang banyak kepala-kepala daerah yang mendapat sanksi karena persoalan sampah yang tidak diperhatikan ya dalam pengelolaan dan dalam pembersihannya. Banyak sekali. Masih bisa wawancara ke Menteri Lingkungan Hidup tuh. Saya juga kaget, disebutkan sekian banyak bupati, sekian banyak wali kota yang mendapat sanksi macam-macam ya. Jadi betul, itu karena udah kayak sampah. Ya waktu itu tuh dibicarakannya tentang sampah. Baru minggu kemarin saya dengar. Hanya ini sambil ngobrol gini di resepsi. Mereka luar biasa sampah itu ya. Berapa lama kita akan membuat pulau-pulau sampah? Ya, kalau kita tidak mulai dari seperti ini. Justru kita itu kalau saya lihat ya beberapa keluarga di Kota Bandung juga, saya lihat tuh mereka tuh memilah loh, ada beberapa memilah karton, memilah minuman-minuman kemasan, diberikan kepada pemulung yang rutin datang. Jadi dia taruh di tempat di depannya itu, di tempat di rumah. Ya, lalu yang itu sudah diplastiki satu karung-karung, orang tinggal bawa coba. Ya, ini kan membantu mereka juga. Ya, jadi nah itu caranya. Tidak dijual sendiri mungkin karena sudah cukup uang ya, tapi dia bagikannya dengan cara seperti itu. Ya, kardus dia tuh tata, kalau ada bagian kayu-kayu kiriman dia tata, diambil orang-orang,
botol diambili gitu ya. Jadi ada. Nah, kalau semangat ini ada pada masing-masing keluarga, beres. Kan Konfusius berkata ya, kalau halaman rumah depan kita beres, semua orang berprinsip itu satu kampung beres. Nah, itu saya lihat juga ketika saya kebetulan sekolah di Eropa tahun 96, itu saya lihat itu masyarakat rumah itu mengeluarkan sampahnya itu sudah teratur. Mana barang yang bisa diambil oleh orang, di sana juga banyak orang yang ngambil barang-barang bekas ya, ada barang bekas. Mana yang sampah dan sudah dipilah. Saya belajar di sana ketika tinggal di rumah di komunitas orang Belgia, ya. Ini keras sekali mereka. Kesadarannya lebih awal di sana. Dan saya sampai kaget. Kalau kamu salah, kamu dihukum, didenda. Saya kaget sekali dimarahi itu ya, tahun 92. Sebagai pastor muda dimarahi oleh yang punya rumah sana. Artinya pastor juga ya. Bahkan oleh pegawai seorang ibu. Keras sekali. Ya. Wah, luar biasa. Pada zaman itu di 96 di Indonesia, semua terabaikan semuanya. Ya, pada waktu itu saya, betul. Nah, ini kalau sekarang pola ini ada pada setiap rumah, mulai dari rumah di desa, di kota gitu. Saya kira terhindar banyak sampah ya. Dan dampaknya masih sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Sampah saya lihat ya, kalau botol plastik aja sebelum masukkan ke tempat sampah, makanya sekarang saya lakukan nih, sebelum di kempes di ini tutup. Ya, ruangnya. Ya, dibuat tutup. Ya, begitu kan sekarang. Itu saya dulu diajari begitu. Jadi volumenya besar, beratnya lebih besar juga, itu yang di bawah.